Oke, kali ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai HRD dan tugas-tugasnya. Nah, tujuan saya menjelaskan HRD dan tugas-tugasnya supaya kita menjadi jauh lebih mengetahui HRD itu sebenarnya tugasnya apa aja sih. Dengan mengetahui tugas-tugasnya apa saja, maka kita akan menjadi lebih paham dan lebih mengerti apa yang diinginkan oleh HRD nantinya. Karena tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Perasaan-perasaan memahami dengan siapa kita melakukan interview akan meningkatkan probabilitas untuk membuat mereka mengerti kita pula kenapa kita serius melamar pekerjaan di tempat mereka. Entah ini dipercaya atau tidak, tapi itu memang berefek ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki pembahasan ini mulai dari langsung kita mulai ya. Kok banyak banget? Oke, emang banyak sih. Nah, oke. Mulai pembahasan yang pertama adalah kesejahteraan pegawai. Nah, teman-teman, sebenarnya tugasnya HRD yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai. Bentuknya macam-macam. Ada yang dimulai dari jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan tenaga kerja, fasilitas perusahaan, entah itu dalam bentuk mobil, fitness, tour, dan lain-lain, general affair, berhubungan dengan kedinasan, perserikatan buruh, legalitas perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini tiga ini aja ya teman-teman. Ini sudah menghabiskan banyak waktu loh ya. Ini bakal menghabiskan banyak waktu. Coba bayangkan ya teman-teman, jika dalam perusahaan tersebut ada sekitar 2.000 atau 3.000 pegawai, anggaplah. Jika 1 tahun itu ada 350 hari, 360 hari, maka dalam sehari pasti ada sekitar 7-9 pegawai yang sakit. Dan itu membutuhkan waktu banyak untuk diselesaikan masalah BPJS-nya, masalah on time pelaporannya, mulai dari setelah itu jika sakitnya dalam waktu lama perlu dicarikan pengganti sementara atau tidak, itu sudah waktunya lama teman-teman, dari kesehatan saja loh ya. Setelah itu pensiun, jika ada yang pensiun. Setelah itu jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja apabila ada yang resign, seperti itu. Ini membutuhkan waktu banyak, sudah. Seenggak-enggaknya 2-3 jam bisa habis untuk ini aja. Bahkan kalau di akhir tahun ini bisa, di 1 bulan bisa menyelesaikan ini aja. Jika ada audit, ini udah 1 bulan nggak bisa pindah dari 3 ini. Tugasnya banyak banget ini. Terutama jika pegawainya banyak. Setelah itu fasilitas perusahaan, entah itu mobil, jika di beberapa perusahaan yang bonafit ada pegawai dikasih mobil ya teman-teman, ada yang dikasih fitness supaya sehat, ada beberapa yang hanya dalam bentuk senam pagi di hari Jumat biasanya, ada yang setiap tahunnya jalan-jalan seperti itu, dan itu disediakan oleh HRD semua, dan itu membutuhkan waktu banyak ya. Nah, general affair, teman-teman kalau perlu agak jeli ya di sini. Jadi teman-teman kalau ada lowongan pekerjaan itu kan ada HR, ada GA. GA ini general affair. Nah, ini dia berhubungan dengan banyak pihak, mulai dari kedinasan, kampus, setelah itu perusahaan-perusahaan lain. Kalau yang open tenaga kerja seperti yang biasanya menyewakan hall, yang menyewakan auditorium, yang berhubungan dengan job fair. Nah, mereka yang berhubungan dengan ini. Setelah itu perserikatan buruh ya teman-teman, ini juga dilakukan oleh HRD juga, karena ini penting. Seumpama ada yang demo supaya kepantau, mereka seperti ini, melakukan hubungan seperti ini. Dan mungkin ada peraturan-peraturan khusus mengenai demo, mereka harus kerjasama dengan ini. Jika tidak dan dituntut, perusahaan bisa kacau balau. Nah, setelah itu ada legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan itu, jadi perlu teman-teman tahu, kalau perusahaan itu izinnya itu biasanya harus diperpanjang setiap tahun. Dan jika tidak melakukan itu, maka aktivitas perusahaan itu bisa di-stop oleh pemerintah. Nah,
Kalau perusahaan di stop, yang efek siapa? Pegawai. Nah, akhirnya yang mengurus ini juga HRD juga. Dan ini sangat krusial, dan ini membutuhkan waktu yang banyak, komunikasi yang bagus, leadership yang bagus. Jika tidak, bisa salah paham dan bermasalah semua di perusahaan. Nah, ini pentingnya HRD. Nah, selain itu, ada tugas lain perekrutan pegawai yang nanti akan kita bahas secara detail. Pemecatan pegawai ini macam-macam, ada yang PHK, pelanggaran, atau kontrak habis. Ini juga berhubungan dengan HRD. Ini makan hati loh teman-teman. Kalau perlu teman-teman tahu ya, mecat itu nggak enak. Walaupun HRD, mecat itu nggak enak. Dan itu makan hati, dan itu bikin nggak nyaman. Seperti itu. Ada lagi kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan pegawai itu macamnya ada macam-macam ya. Ada keluar masuk pegawai, efektivitas jam kerja, penyesuaian gaji, mungkin ada insentif. Apalagi ya? Insentif. Ada dalam bentuk punishment. Jika pegawai itu telat. Nah, ini yang mengatur semuanya adalah HRD. Alhamdulillah. Nah, oke. Setelah itu, mereka juga mengatur masalah-masalah pegawai. Masalah-masalah pegawai itu apa aja sih? Pertama, kesehatan yang saya sebutin tadi ya. Ada lagi masalah rumah tangga, entah itu selingkuh atau dalam bentuk hutang. Nah, pernah ya teman-teman, saya dulu itu waktu menangani kasus seperti ini. Jadi kita tuh lagi enak-enak kerja gitu ya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba ada salah satu pegawai BUMN ya di kota G, di provinsi Jawa, kota G di Jawa, terserah nebaknya apa, BUMN itu ada di kota itu. Nah, istrinya selingkuh, istrinya kerja di tempat kita. Ya, kita nggak nyebutin ya perusahaan kita apa, tapi selingkuh di perusahaan itu. Nah, masalahnya dia bawa polisi juga ke kantor kita. Nah, loh, kacau perusahaan kita, heboh. Otomatis kita menghubungi semua cabang nih untuk mengetahui siapa sih istrinya, dan nggak ketemu loh teman-teman, nggak ketemu. Ternyata tuh sampai apa ya? Jadi kalau pegawai itu emang niatnya nakal ya, dan ini sempat kecolongan. Dia itu pada saat melamar di posisi kita, kebetulan ini bukan pegawai-pegawai yang advance ya, bukan posisi strategis. Jadi kita untuk seleksinya juga nggak terlalu ketat. SPG selesai, SPG, jadi nggak terlalu ketat, penting cantik kan. Kalau SPG itu akhlak nggak masalah lah, ending-endingnya yang penting kan bisa jualan, bisa nutup omset, seperti itu. Nah, jeleknya itu adalah selingkuh. Nah, setelah itu laporan ke kita hubungi semua cabang, rame hubungan dengan polisi nih. Dan ini kita yang harus menyelesaikan gitu. Nah, setelah itu kita juga ada masalah hutang-hutangan. Kalau hutang ini nggak bisa selesai. Kalau hutang-hutang dengan perusahaan bank-bank yang bagus, oke lah. Tapi kalau dengan pinjaman online yang dipisuhi, yang dikena kata-kata kasar, itu kita, yang ditelepon kita, perusahaan itu. Nah, ini yang makan hati juga. Nah, dengan tugas-tugas seperti ini bikin jengkel ya. Ada kriminal juga, kriminal mulai harus ke kantor polisi, ke pengadilan, suap, dan semacamnya. Ada pegawai yang meninggal, nah itu juga menghabiskan waktu buat kita juga. Nah, setelah itu kita harus melakukan update-update peraturan perusahaan ke pemerintah supaya legalitas kita tetap aman. Nah, dengan tugas yang segini banyak, dalam melakukan perekrutan pegawai, kita nggak mungkin menggunakan cara yang asal-asalan dan membuat kita kelabakan ke belakang. Karena jika di sini salah, di sini bakal salah semua nih. Di sini bakal kena imbas gitu loh. Nah, akhirnya dibuatlah aturan-aturan yang terstandar sesuai dengan mulai dari sisi tes, interview, dan semuanya untuk meminimalisir kesalahan perekrutan pegawai.
Nah, mungkin ini adalah tugas-tugasnya HRD. Untuk sistem perekrutan nanti akan kita jelaskan di next video. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ketemu di materi berikutnya.